nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Sebentar. Oke, sudah Pak Nyoman. Swastiastu Pak Pase. Om Swastiastu Pak Nyoman. Ya, apa kabar Pak Pase? Ya, hari ini sih ada banyak. Semoga sih saya dalam keadaan sehat-sehat selalu dalam mengikuti semua aktivitas pada hari ini. Setungkare selalu dilindungi oleh Yang Widiwasa. Ya, semoga sehat ya Pak Pase. Tadi saya amati Pak Pase kok kayak cemberut sekali. Kenapa Pak Pase? Oh iya, benar Pak Nyoman. Jadi ada banyak yang menjadi beban buat saya, permasalahan buat saya sendiri selain tugas-tugas di CGP ini, kemudian juga sangat yang menjadi beban adalah tugas di sekolah. Jadi terutamanya di awal tahun pelajaran baru ini loh Pak Nyoman, saya mendapatkan banyak permasalahan nih terkait dengan pengaturan jadwal pembelajaran di sekolah loh. Jadi itu permasalahan yang intinya sekali. Oh begitu ya Pak Pase. Mungkin Pak Pase ada yang bisa saya bantu Pak Pase? Pak Nyoman. Jadi kondisinya seperti ini. Kami Ya. di sekolah itu, mohon maaf ini sebelumnya saya bukan menyombongkan diri sendiri, tidak, karena saya sendiri diberikan beban tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah selaku kurikulum. Jadi hal pengaturan jadwal itu saya sendiri yang memanage teman-teman terkait dengan penjadwalan pembelajaran. Nah, di mana di awal tahun pembelajaran baru, tepatnya sekali di tanggal 8 Juli 2024, kami bersama sekolah dan dan rekan-rekan guru dan juga Bapak Kepala Sekolah mengadakan rapat koordinasi terkait penjadwalan dan pembagian jam mengajar. Nah, pada saat rapat itu sudah saya umumkan, Bapak Ibu kanggukan sekarang di tahun pelajaran ini di semester 1 ini mendapatkan banyak-banyak jam. Saya begitukan. Kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Karena saya terus terang saja saya ngomong pada saat rapat itu, karena ada
mata pelajaran yang mungkin akan tidak diampu Iya. oleh guru yang lain sesuai dengan bidangnya sendiri. Jadi itu contohnya Pak Nyoman, apa namanya, hal yang terjadi pada situasi pada sekolah kami. Oh, begitu ya Pak Pasak ya. Eh, Terus permasalahan yang tadi Pak Pasak sampaikan itu, eh, yang Bapak alami itu sudah apa namanya, pernah didiskusikan Pak Pasak? Eh, Hal tersebut eh, yang jelas pernah lah. Tidak mungkin saya permasalahan sendiri saya langsung apa namanya bahas sendiri, tidak. Pasti saya akan berkolaborasi juga. Nah, kebetulan saya di kurikulum di sana saya memiliki staf. Jadi saya memiliki anak buah, itulah saya anggap saya sebut sebagai anak buah. Jadi staf kami ada di satu orang sebagai di kurikulum. Nah, saya ajak berkolaborasi dengan dia. Sempat saya berikan coba namanya Ibu Ari Wahyu nih, Ibu coba coba susunkan jadwal ini lo pemetaannya. Jadi saya sudah dipetakan di awal dengan pembagian jam yang minimal setiap guru itu 24 jam, minimal semuanya 24 jam, tidak ada yang kurang dari 24. Saya sendiri matematika saya pegang sampai 30 jam. Kemudian guru yang lain, bapak kepala sekolah pun yang seharusnya dia hanya memanajemen sekolah, dia masih tetap mengajar karena kekuranganlah tenaga. Tetapi saya berdayakan semua SDM yang ada di sekolah. Makanya saya koordinasikan dulu dengan staf kami. Ibu bisa nggak aturkan jadwal? Ini loh pemetaan jadwal yang saya sudah pemetaan SDM dari sekolah kita. Ini loh komposisinya. Bisa nggak diaturkan? Nah, setelah saya berikan tugas tersebut kepada staf kami, akhirnya dia kelimpungan juga, sama-sama kelimpungan. Ternyata sulit loh Pak Pasak dia mengatur jadwal loh. Kenapa sulit Bu? Saya begitu kan. Ternyata ada permintaan dari teman-teman yang banyak. Itu loh kasusnya yang menjadi kendala loh Pak Nyoman. Jadi masing-masing guru itu punya permintaan. Saya harus kasih hari ini. Jangan dikasih hari ini. Saya harus kasih jam ini. Itu loh kasus yang dialami oleh teman kami itu. Makanya sekarang solusinya bagaimana ya? Makanya teknik-tekniknya ini yang ingin saya kembangkan lagi seperti di awal-awal sebelumnya, tahun-tahun pembelajaran sebelumnya yang sudah pernah saya lakukan sendiri terkait dengan pengaturan jadwal tersebut. Mungkin itu Pak Nyoman. Pak Pasak, mungkin dari diskusi kita hari ini, tujuan apa sih yang Bapak Pasak inginkan yang didapat biar seumpama Pak Pasak Siap. yang Bapak inginkan? Baik, begini loh Pak Nyoman. Nah, terkait dengan tujuan ya, jadi otomatis apapun tindakan yang kita akan lakukan, itu pasti kita akan bertumpu pada tujuan, keinginan yang ingin kita capai itu apa. Jadi yang jelas tujuan yang kami dari kurikulum ya jelas bagaimana caranya sekolah itu memanajemen supaya tidak lagi mencari tenaga lagi keluar. Artinya mendatangkan lagi tenaga-tenaga sesuai dengan bidangnya, dan sehingga menjadilah membengkak di pendanaan dana BOS. Jadi Bapak Kepala Sekolah kemarin seperti itu mengatakan lagi membengkak di dana BOS. Makanya saya berpikir, oh udah, saya harus petakan nih semua SDM yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Nah, setelah kami petakan, akhirnya apa? Kita buatkan namanya draft dulu dalam bentuk draft susunan jadwal. Nah, akhirnya apa? Dari draft itu sama-sama Bapak Ibu saya suruh cross check kembali. Akhirnya apa? Tujuannya adalah sama-sama untuk membuat rasa nyaman buat semua guru di sekolah kami gitu loh. Dengan jadwal yang sudah saya posisikan, tidak menjadi buat kendala, tidak lagi dia nyebeng-nyebeng dengan saya, mempuikan dengan saya gitu takutnya nanti ujung-ujungnya Pak Nyoman. Jadi membuat rasa nyaman supaya dia fokus untuk memberikan pembelajaran kepada anak didiknya atau siswa-siswa atau murid kami di sekolah. Mungkin itu Pak Nyoman tujuan dari kami. Sangat luar biasa Pak Pasak, sudah ada tujuan yang sangat mulia dari Pak Pasak. Mungkin yang ingin tahu dari tujuan yang Pak Pasak inginkan, ada enggak yang menjadi penghalang Pak Pasak untuk mencapai tujuan itu? Otomatis setiap tindakan apapun itu pasti ada plus minusnya. Jadi ada namanya segi kekuatannya, juga ada segi penghalang atau kelemahannya. Nah, yang menjadi penghalang seperti ini loh Pak Nyoman. Nah, seperti tadi saya bilang di awal, biasanya guru itu ada permintaan. Umpamanya ada guru si A,
dia memiliki 5 permintaan umpamanya. Nah, penghalangnya inilah yang harus kalau dia saja saya penuhi, bagaimana dengan guru yang lain yang juga memiliki permintaan. Makanya bagaimana cara meng-cover semua permintaan-permintaan dari guru itu, kami realisasikan, tetapi tidak secara penuh kita realisasikan. Pokoknya dia punya permintaan 5, kami di kurikulum hanya bisa mengkabulkan 2 atau 3, tapi dengan cara bagaimana? Saya terus mengadakan motivasi pembimbingan buat dia. Bapak Ibu tangguhkan, Bapak Ibu punya 5 permintaan, kami di kurikulum hanya memberikan 3, sisanya kondisikan. Kalau masih memungkinkan untuk Bapak Ibu mengaturnya, silahkan Bapak Ibu atur dengan teman yang lain, di bawah tangan saja jadwal itu diatur. Saya begitu kan, sehingga rasa aman, nyaman buat si guru tersebut terkait dengan jadwal yang sudah saya pasang atau yang sudah difikkan, menjadi berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama di sekolah. Jadi begitu Pak. Itu sangat bagus sekali, sudah direncanakan secara matang ya Pak Pasa ya. Kira-kira rencana apa yang Pak Pasa inginkan dari perencanaan yang dalam pengaturan tadi yang dari solusi? Siapa yang begini, rencana aksi kami, saya selaku di kurikulum, otomatis setelah kami membuatkan draft jadwal, kami sudah membuat susunan draft jadwal, tapi masih dalam bentuk draft, karena hari ini kan masih dalam kegiatan MPLS nih. Nah, tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah, bisa nggak kita mengadakan koordinasi lah sebelum masuk ke pembelajaran efektifnya. Kita melaksanakan pembelajaran efektif itu di hari Senin tanggal 22 Juli ini gitu loh. Tanggal 22 Juli kita sudah efektif pembelajaran. Bisa nggak saya minta waktu 1 hari, umpamanya saya sarankan di tanggal 20 Juli hari Sabtu, Bapak bisa nggak meluangkan waktu kita berkoordinasi dengan seluruh guru dan pegawai terkait dengan jadwal pembelajaran yang sudah saya susun. Oh, tadi hasil diskusinya bisa lupa Pak, itu sangat bagus begitu Bapak Kepala Sekolah. Silahkan, apalagi yang ingin disampaikan bisa kita ungkap di rapat koordinasi tersebut. Oke, baik Bapak, saya begitu kan. Makanya saya akan posisikan di tanggal 20 itu untuk kita mensosialisasikan draft jadwal yang sudah saya buat itu kepada guru-guru rekan semua, supaya ini loh Bapak Ibu hasil draftnya saya, bisa dipuaskan rasanya, supaya Bapak Ibu merasa nyaman lah, merasa aman lah untuk bekerja ketika Bapak Ibu di sekolah untuk mengajar, membimbing siswa, memberikan pendidikan buat dia. Jadi itu rencana aksi saya Pak Nyaman. Di tanggal 20 ini saya akan berkoordinasi. Wah, sangat luar biasa Pak Pasa. Mungkin Pak Pasa yang ditanyakan, siapa yang nanti Pak Pasa libatkan nanti dalam kegiatan itu untuk berkolaborasi Pak Pasa ya? Baik Pak Nyaman. Jadi yang saya libatkan, jadi tentunya saya akan melibatkan yang pertama Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua ada Bapak Wakil, kami memiliki Wakil Kepala Sekolah. Nah, karena kebetulan kalau kita lihat di Standar Nasional Pendidikan, itu kalau 12 rombel itu bisa sih dibentuk. Namun kami mengambil sikap, Bapak Ibu, saya begini kan, dia 1 wakasek, nanti sisanya lah sebagai kepala urusan bidang per bidang, seperti yang namanya kepala urusan bidang kurikulum. Nah, pastinya saya libatkan kepala wakasek, saya libatkan kepala urusan bidang, saya libatkan Bapak Ibu guru serta pegawai, ini saya libatkan. Bahkan sampai itu kemarin saya punya penjaga malam loh Bapak Ibu. Saya libatkan Pak Jokowi, ajak dia terkait dengan tugas yang nantinya akan lakukan menjelang pembelajaran di tanggal 22 ini. Saya begitu kan dengan Bapak. Inilah inilah saya ambil di tanggal 20 itu untuk sosialisasi kepada semua rekan-rekan kami, semua warga sekolah kami di SMP Negeri 1 Banjar. Oke, seperti itu Pak Nyonya. Sangat luar biasa Pak Pasa yang Pak Pasa sudah keluarkan tadi. Mungkin yang kami tanyakan, bagaimana nanti tindak lanjut Pak Pasa ke depannya untuk di sini kan ada problemnya Pak Pasa mengenai jadwal guru ke depannya itu supaya tidak terjadi berkelanjutan dan bisanya ke depan lebih baik lagi. Oke.
Ya, semoga sih Pak Nyoman dengan hasil diskusinya nanti di tanggal 20 ini Nggih. semua guru menerima dengan legowo apa hasil penjadwalan yang saya sudah buat, dan akhirnya tidak membuat teman guru itu ada yang kecewa, ada yang senang. Jadi semuanya harus membuat rasa nyaman dan nyaman. Jadi hasil ini, tindakan ini saya akan nantinya terus akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, kemudian dengan staf kami juga, dan Bapak Kepala Sekolah. Artinya begini loh Pak Nyoman, apapun itu tindakan, sebisa mungkin kita meminimalkan hal-hal yang buruk yang terjadi di sekolah. Sama seperti penjadwalan ini. Jadwal ini saya sudah bilang, katakan Bapak Ibu, jadwal ini tidak bersifat kaku. Ketika Bapak Ibu akan mengalami perubahan, koordinasikan kembali dengan Tiang, saya begitu kan. Koordinasikan kembali dengan saya selaku kurikulum. Nanti hasil koordinasi ini saya sampaikan juga di muka umum secara umum kepada seluruh warga. Saya begitu kan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Akhirnya apa? Secara mandiri dia sudah, Pak Pastor saya sudah atur jadwal lah, begitu loh akibatnya loh Pak Nyoman. Saya sudah atur jadwal dengan teman saya si A, si B. Akhirnya ya yang penting keseluruhan guru itu menjadi aman, nyaman dia bekerja. Itu yang saya pentingkan loh Pak Nyoman. Iya benar. Bagus sekali Pak Pasek ya, sudah memberikan tindak lanjut yang sangat luar biasa. Pak Pasek sudah mempunyai tujuan yang sangat membangun sekolahnya. Nanti jangan lagi cemberut Pak Pasek. Kalau ada hal-hal yang perlu kita kolaborasikan, kita coaching ya, tukar argumentasi. Mari jangan segan-segan Pak Pasek, supaya ke depan sesuai dengan tujuan pendidikan di sekolah kita bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Pak Pasek selain itu? Yang jelas intinya Pak Nyoman, dengan hasil diskusi coaching ini tergugah hati saya. Oh ternyata seperti ini loh, saya harus ke depannya supaya lagi membuat membuat rasa senang kepada semua warga sekolah kami, khususnya kepada Bapak Ibu guru kami di sekolah terkait dengan pengaturan jadwal. Terima kasih waktunya Pak Nyoman, sudah bisa meluangkan waktu saling berdiskusi saya dengan Pak Nyoman, sehingga apapun tujuan kita, intinya membuat rasa nyaman. Iya Pak Bos. Jadi ya Pak Bos, jangan segan-segan nanti kalau ada yang ditanyakan kembali atau yang menjadi permasalahan Pak Bos, biar tidak cemberut, biar ceria lah ke sekolah dengan teman-teman, lebih gembira, lebih semangat. Jadi kita seperti tujuan yang tadi, kita apa yang kita kerjakan di sekolah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih waktunya Pak Nyoman. Yang pamit Pak Paseng, yang tutup dengan para masan tinggi pamit Pak. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas bergerak. Kita mulai Pak Nyoman ya untuk ganti peran sekarang. Ya, Om Swastiastu dan selamat sore Pak Nyoman. Swastiastu Pak Wase. Bagaimana kabarnya nih hari ini nih? Saya lagi ini Pak Wase, lihat anak-anak, aduh sana kemari larinya Pak Wase. Nggak boleh dikasih tahu anak-anak, susah saya Pak Wase. Mungkin berapa kalau boleh saya tahu berapa sih jumlah siswa di sana? siswanya hampir 180-an Pak Wase. Saya mengajar di satu kelas ini 38 siswa satu kelas Pak Wase. Wih, berarti gemuk-gemuk ya. Iya Pak Wase, mungkin ini dah yang menjadi permasalahan yang mungkin nanti yang minta waktu sama Pak Wase untuk ajak dia berdiskusi lah. Jadi mau yang ada yang sampaikan. Baik, makanya saya kelihatan kok terlihat raut mukanya, waduh, bagaimana nih Pak Nyoman nih hari ini, tumben tidak ceria ini hari ini. Sepertinya pasti ada masalah nih dalam dirinya ini. Nah, pantesan saja Pak Nyoman. Tadi Pak Nyoman nge-WA Tiang untuk berkoordinasi atau melakukan coaching hari ini. Kira-kira permasalahan yang ingin Pak Nyoman sampaikan, apakah ada kaitannya sih dengan pembelajaran? Begini Pak Wase ya, begini anak-anak karakternya sangat menurun, seringkali bertengkar. Ini sangat mengganggu sekali pembelajaran. Ada aja laporan siswa yang bertengkar. Sebenarnya saya mau bertemu dengan Bapak untuk menyampaikan ini. Bagaimana caranya begini anak-anak begini ke depannya. Siapa tahu punya hal yang bisa yang nanti pakai Pak Wase. Baik, dari permasalahan tersebut, apa sih yang menjadi tujuan Pak Nyoman untuk berdiskusi hari ini? Tidak Pak Wase, tujuan dari diskusi hari ini tidak lebih yang maunya supaya karakter anak-anak itu tidak nakal lagi, dengan tidak ada karakter yang keras, bermain yang keras-keras. Ini yang menjadi problem saya. Ada saja laporan anak siswa yang bertengkar, dilihat dari buku stambuk wali kelasnya ada yang melaporkan. Nah, yang juga di sekolah ini sebagai pembantu di kesiswaan siswa, jadinya ada aja laporan gimana caranya ini gitu. Pak Wase. Berarti setiap hari ada laporan dong terkait dengan kenakalan siswa itu? Iya, itu udah Pak Wase. Padahal gitu ya. Saya padahal saya sudah membentuk tim duta gitu. Ada saja yang bertengkar, gimana caranya ini gitu. Kemudian kalau saya boleh tahu, kenakalan apa saja sih yang diperbuat oleh siswa di sekolahnya Pak Nyoman itu? Begini Pak Wase, fakta di lapangan, dia melihat anak-anak bermain silat-silatan. Paling ya kena temannya dibilang saya hanya bermain Pak, tidak sengaja gitu. Tapi kasihan anak-anak ada yang nangis gitu. Itu udah kemarin yang mau ini udah mau diskusi sama Bapak, mungkin bagaimana jalan keluarnya untuk penempatan anak-anak supaya nanti yang senang berkelahi bisa ada tempat. Kira-kira di sekolah itu ada nggak ruang-ruang yang disediakan oleh pihak sekolah untuk siswa itu bermain? Ada Pak Wase, namun anak-anak itu kadang-kadang senang sekali dia saat jam istirahat, terutama Pak Wase. Bermain lari-larian sambil tenang-tenangan dengan teman-temannya, menyebabkan terjadi perkelahian yang kecil menjadi hal besar. Nah, Pak Nyoman, dari kondisi tersebut, kemudian dari tujuan yang ingin Pak Nyoman capai tersebut, kira-kira Pak Nyoman ada nggak kekuatan yang Pak Nyoman miliki sih untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu ingin meminimalkan kenakalan siswa di sekolahnya Pak Nyoman?
Hmm, ya Pak Pasek, terima kasih. Sebenarnya yang mau membuat duta itu kemarin untuk meminimalis terjadi karakter siswa yang meningkat. Ya. Mungkin kekurangan di kekuatan yang ada itu adalah anak-anak bisa menjadikan nantinya anak-anak itu semuanya itu disiplin dengan bagus, dan dibarengi oleh semua guru ikut serta berperan, bukan hanya saya saja ikut berperan tapi semua guru untuk kedisiplinan siswa di sekolah saya. Kurangnya saya dalam hal itu kadang-kadang tidak merefleksi hal itu. Kekurangannya saya tidak refleksi Pak Rasa. Berarti Pak Nyoman sudah mengungkapkan tuh apa kekuatannya Pak Nyoman, kemudian apa juga kekurangannya, kan begitu. Nah, kira-kira dari kekuatan dan kekurangan yang Pak Nyoman sampaikan itu, ada nggak solusi yang ingin Pak Nyoman berikan untuk meminimalkan proses kekerasan kenakalan yang terjadi oleh di siswa di Pak Nyoman? Solusi apa sih yang Pak Nyoman inginkan? Solusi yang saya inginkan Pak Asep, ya, saya pinginnya anak-anak itu disiplin dengan kita berkolaborasi dengan anak-anak, memberikan penguatan dengan berkolaborasi dengan orang tua, terus wali-walinya, dengan semua siswa, semua guru di sekolah, supaya tidak terjadi hal-hal meminimalis hal-hal itu terjadi kembali. Nah, bagi siswa yang ingin bersilat-silatan kedepannya, mau yang memperbanyak ekstra kegiatan pencak silat yang anak-anak inginkan, supaya apa yang dia inginkan, senang bermain itu tersampaikan, Ya, tersampaikan di dalam kegiatan itu, biar tidak disalahgunakan hal-hal yang dia lakukan. bagus sekali itu idenya, solusinya yang disampaikan oleh Pak Nyoman. Nah, kira-kira kelanjutannya seperti ini Pak Nyoman. Kira-kira dari solusinya itu apa sih rencananya ini akan mau Pak Nyoman terapkan? Rencana yang saya mau terapkan Pak Asa, pertama yang mau bikin rencana anak-anak penjadwalan kegiatan, penjadwalan kegiatan anak-anak yang senang ekstra pencak silat yang nanti akomodasikan, supaya siswa tersebut ada yang bakat pencak silatnya bisa di sana, bisa disampaikan dengan prestasi non akademik yang inginkan. Terus yang kedua, yang berkolaborasi dengan kepala sekolah, terus dengan guru-guru untuk saling menguatkan semua siswa bahwa berkelahi di sekolah ataupun di ruang kelas bisa menyebabkan hal-hal yang negatif. Dengan terus menuntun anak-anak supaya tidak melakukan hal-hal itu kembali. Mungkin itu yang bisa lakukan ke depan, perencanaan yang lakukan Pak Pasek, supaya hal itu tidak terulang lagi. Mantap rencana aksi yang mau dilakukan oleh Pak Nyoman. Saya fokusnya di yang poin nomor 1 loh, rencana aksi terkait dengan penjadwalan itu loh Pak Nyoman. Kira-kira penjadwalan itu kan berarti mirip-mirip seperti kegiatan ekstra kurikuler berarti ya? Iya Pak Pasek, yang mau jadwalkan setiap kan di sini di pengembangan diri ada di hari Sabtu, jadi anak-anak setelah senam sehat yang senang ekstra pencak silat, catur, bulu tangkis, yang nanti semua nari, megong, yang nanti akan salurkan anak-anak supaya bakat dan minat anak-anak bisa tersalurkan ke arah yang positif untuk kegiatan non akademik anak-anak. Nah, dari apa rencana asli yang Pak Nyoman utarakan tadi, saya terketuk hati saya. Nah, apa sih yang menjadi keberhasilan yang Pak Nyoman lakukan dari rencana aksi yang Pak Nyoman akan jalankan tersebut? Begini Pak Asa, di sekolah
kami eh, eh, anak-anak mempunyai bakat non akademik itu sangat tinggi Bapak saya. Non akademik, wih benar. Ya, dilihat dari kemarin lomba pencak silat kami mewakili Kecamatan Seririt, hampir eh, 10 orang mendapat juara 1 dan 2. Ya, Boleh. ya itu yang lihat yang berarti anak-anak di sini non akademiknya tinggi gitu. Oh iya Eh, benar. Inginnya saya kedepannya itu anak-anak itu lebih luas lagi, bukan dari anak-anak yang ingin pencak silat saja, biar bisa anak-anak yang lain itu ikut eh, apa namanya termasuk ikut kegiatan ekstra pencak silat tersebut. Itu inginnya. Karena kita lihat di sekolah Iya. saya ini dilihat dari non akademiknya sangat luar biasa. Jadi itu sebagai modal utama, dan yang modal utama itu adalah dorongan orang tua yang nanti Nah, benar ikut benar. serta dalam hal ini, karena apapun kegiatan yang kita punya dibantu oleh dorongan orang tua, terus tuntunan bapak ibu guru, dan dari kebijakan bapak ibu kepala sekolah yang nantinya membantu dalam perencanaan yang sudah yang lakukan, yang menjadi poin penyemangat menjadi yang kita inginkan. Begitu Pak Asep. Sangat mulia nih langkahnya dari yang Pak Nyoman sampaikan tadi itu. Nah, terus begini loh Pak Nyoman, kira-kira dari rencana-rencana yang aksi yang Pak Nyoman rancang tadi, kira-kira Pak Nyoman siapa yang akan Pak Nyoman libatkan dalam penyusunan rencana tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin Pak Nyoman capai tersebut? Begini Pak Asep, pertama-tama yang mau diajak kolaborasi adalah anak-anak, terus guru-guru, kepala sekolah, terus di desa ini, di dusunnya pas ada namanya atlet Atlet. atlet Pemprov Bali yang sudah sampai ke luar daerah. Tapi siswa itu tidak melanjutkan, cuma sampai Bali Manaraja. Sekarang beliau mengajar di jadi DU di SMP lain. Nah, karena kemarin kendalanya hari Sabtu beliau tidak bisa mengajar ekstra, kami undang beliau untuk kemarin saat diajak pendapat, diajak di hari Minggu, biar supaya apa yang anak-anak menjadi inginkan bisa tercapai Pak Wasa. Itu dan berkat dari juga beberapa orang tua, karena kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting Pak Wasa. Karena kenapa ini masalah pencak silat, karena takutnya kemarin seperti kemarin saja kami ngirim atlet harus menggunakan surat persetujuan. Oh benar. Ada yang tangannya sampai patah gitu kan. Biar tidak terjadi hal-hal negatif, kalaupun dikasih setuju sama orang tua pasti kami lakukan. Itu Pak Wasa. Jadi benar sekali langkah yang sudah diambil ini. Jadi Pak Nyoman tidak saja melibatkan warga sekolah saja, jadi juga melibatkan orang tua serta melibatkan pihak ketiga. Contohnya yang tadi Pak Nyoman sampaikan tadi, yaitu mengajak pembina dari luar, mungkin pembina yang sudah berpengalaman di bidang pencak silat itu. Terus begini loh Pak Nyoman, untuk meminimalkan kenakalan atau kekerasan yang terjadi di sekolah Pak Nyoman itu, seluruh minat-minat bakat siswa yang dimiliki itu tersalurkan tidak? Nah ini dah Pak Wasa, kemarin kan sudah dibantu dengan wali kelas untuk mendata kembali. Itu dah. Mungkin ada siswa yang tidak terdata yang ikut pencak silat, jadi dia main silat-silatan di luar itu mungkin ini. Nah setelah didata ternyata lebih banyak dia ikut Bapak gitu. Itu dah yang kemarin sampaikan dengan Bu Wali dan Bapak Wali kelas, mohon diajak, karena kenapa dia juga adalah murid kita. Nah itu dah yang sampaikan dari Bapak Wali, semoga diajak berlatih anak-anak itu, karena itu termasuk bakat yang nantinya akan menjadi istimewa bagi sekolah kita, walaupun kita di akademik kurang. Kemarin dia sudah sampaikan itu Pak Asep.
Berarti artinya seluruh minat bakat siswa yang ada di sekolah Pak Nyoman itu tersalurkan di bidang-bidang non akademiknya berarti ya. Iya Pak Pasek. Benar sekali itu loh Pak Nyoman. Artinya begini, yang bisa saya tangkap benar itu. Jadi semua minat-minat itu kalau dia itu sudah tersalurkan sesuai dengan bidangnya, rasanya aman sudah semua sekolah. Disiplin itu pasti kan meningkat otomatis. Nah, Iya gitu. Pak Pasek. Itu Iya kajian itu saya. Jadi semoga bisa di apa namanya dikembangkan, semua minat bakat siswa tersalurkan dia. Kalau memungkinkan Pak Nyoman, kira-kira bisa nggak melibatkan siapa lagi, umpamanya takutnya begini, pasti ada saja kan yang memiliki bakat minat tertentu tetapi kita tidak punya SDM buat di sekolah gitu loh. Contohnya seperti tadi kan Pak Nyoman bilang apa tadi ya, pencak silat. Pasti Iya. pasti kan tidak mungkin nanti di sekolah ada nggak yang sebagai pembina pencak silat di guru itu, pasti tidak kan, pasti Iya. memerlukan pihak ketiga gitu loh. Nah harapannya pihak ketiga ini juga diajak kolaborasi, itu loh Pak Nyoman harapan saya. Jadi Iya. semua saling berkolaborasi nantinya. Oke, baik, terima kasih Pak Nyoman. Nah, itu tadi yang ingin saya sampaikan terkait dengan kolaborasi. Nah, saya lanjutkan. Kira-kira dari teknik rencana aksi, kemudian kolaborasi yang Pak Nyoman lakukan tadi, kira-kira ke depannya bagaimana tindak lanjutnya? Artinya begini loh Pak Nyoman. Tindak lanjut yang saya harapkan di sini tidak mentok hanya sampai hari ini kita diskusi saja gitu loh. Harapannya ke depan bisa lanjut seterusnya sehingga hari demi hari kedisiplinan siswa di sekolah Pak Nyoman otomatis akan meningkat. Nah, terus itulah yang ingin saya sampaikan, bagaimana sih tindak lanjutnya ke depannya supaya tidak mandek sampai di ruang diskusi saja dengan kita hari ini. Silakan. Baik, baik Pak Pasek, sangat luar biasa Pak Pasek. Dari refleksi terus tindak lanjut yang mau sampaikan nanti kepada anak-anak supaya tidak hanya di mentok saat di sini saja, nanti takutnya ke depan kok semakin tidak baik gitu. Nah ini tindak lanjut yang mau inginkan tetap regenerasi Pak. Regenerasi ini anak-anak nanti yang kelas 6 yang tamat, atlet-atletnya itu tetap memberikan informasi kepada adik-adiknya yang kelas kecil. Siap. Itu. Terus yang kedua, kami meminimaliskan tindak lanjut yaitu duta karakter yang kami punya di sekolah. Nah ini program sekolah yang sendiri yang buat, yang ambil dari adopsi dari sekolah berbagai praktek baik sekolah lain. Rasanya cocok loh di sekolah dia. Mungkin karena baru 1 tahun kita menggunakannya, mungkin kita belum refleksi apa sih kelemahan. Kayak tadi dah Pak Pasek bilang, oh di sini ada kelemahan, oh di sini ada kekuatan kita. Nah, nanti yang mau pupuk kekuatan ini seperti kolaborasi, terus koordinasi dengan semua pihak, bukan hanya dari guru, kepala sekolah, orang tua. Mungkin di desa ini yang nanti saat ada undang orang tua siswa, mungkin yang tanya, mungkin ada nggak orang tua yang mempunyai bakat yang nanti bisa yang gunakan di sekolah. Contoh kemarin seperti gong, sekolah kita dapat gong, kami gunakan, ada orang tua siswa ikut menggong. Nah di sini untuk pencak silat yang nantinya bakatnya ini pun dari atlet dari tamatan sekolah kita yang sudah tamat SMA gitu, Abali Mandara Pak. Karena beliau adalah atlet yang mengundang, maukah menjadi ini, ternyata respeknya bagus. Nah dari hal itu dia mau ingin atlet-atlet yang nantinya tamat mendapat juara yang kemarin sudah berlatih di SMP ataupun sudah SMA, mungkin nanti dia akan undang kembali biar bisa dia menjadi guru atau guru ekstra lah untuk menambah wawasan anak-anaknya, karena peserta didik ini gemuk terus menjadi kelimpungan bapak ibunya kalau mengadakan ekstra. Mungkin nanti dia minta bantuan dari warga sekitar yang mempunyai bakat yang sangat luar biasa, dengan tidak lari dari tanggung jawab yang dia lakukan di sekolah, supaya kedepannya menjadi
hal yang luar biasa di sekolah kita, senang anak-anak, terus nyaman, terus karakter anak-anak semakin menurun, Iya, jadi benar. anak-anak gembira dalam belajar dan prestasi meningkat. Itu yang tambahkan ke depan Pak Wasya. Wih, luar biasa sekali loh Pak Nyoman. Jadi Pak Nyoman sudah melaksanakan teknik strategi yang sangat luar biasa menurut Tiang. Benar sekali. Nah, secara keseluruhan yang bisa bisa kita gambarkan Pak Nyoman dari awal Pak Nyoman menyampaikan permasalahan, kemudian tujuan yang ingin Pak Nyoman capai, kemudian kekuatan dari apa yang Pak Nyoman miliki, kemudian sebagai penghalang atau kelemahannya, kemudian dari rencana asli yang Pak Nyoman rancang sampai dengan pelibatan tidak saja warga sekolah, kemudian melibatkan pihak orang tua juga pihak ketiga, serta berkolaborasi juga di sana dan ada kontinuitas kegiatan tersebut. Nah, semoga apa yang Pak Nyoman sampaikan semua tersebut intinya bisa mencapai tujuan atau harapan yang ingin Pak Nyoman sampaikan, yaitu terkait dengan meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah Pak Nyoman itu sendiri. Ya, terima kasih. Itu Pak Sangat Nyoman. luar biasa ya Pak ya, semoga Stengkare semuanya berjalan dengan baik. Sekarang Terus juga terima kasih atas waktunya Pak Pase, sudah sama-sama Pak meluangkan waktu, menyita waktu Pak Pase untuk diajak berdiskusi. Terus banyak hal yang Pak Pase juga kasih motivasi yang menjadi semangat bagi Tiang. Dari coaching ini Tiang berpikir bahwa apa yang tadi kita saling sharing akan menambah hal yang positif bagi saya ke depannya untuk berbuat lagi yang lebih baik lagi Bapak Pase ya. Sama Pak Nyoman kita belajar menjadi juga. senjata yang luar biasa nantinya. Pokoknya intinya apapun tindakan kita harus bisa menyenangkan, membuat rasa nyaman, aman kepada semua peserta didik kita. Oke, itu intinya Pak Nyoman. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita sudah saling berbagi. Iya, terima kasih sekali Semoga Pak ke Pase. depan kita bisa juga berbagi di kesempatan yang lain. Iya, Pak Nyoman, Pase. untuk hari ini kita bisa akhiri dengan mengucapkan para musanti Pak Nyoman. Yang Iya. tutup untuk diskusi hari ini Iya, Pak Pase. dengan aturan para musanti. Om, Om santi, santi, santi. Om Susun. Santi, Terima kasih Pak Nyoman. Santi. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan.